Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Puspitasari dengan NIM B1A1230098. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip World Trade Organization atau WTO dan pengecualiannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian World Trade Organization atau WTO. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO adalah organisasi internasional yang mempromosikan dan mengatur perdagangan global. Didirikan pada tahun 1995, organisasi ini memfasilitasi perjanjian perdagangan, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan menetapkan aturan perdagangan internasional. Menggantikan GATT, WTO memperluas cakupannya untuk mencakup barang, jasa, dan kekayaan intelektual. Yang selanjutnya, saya akan membahas prinsip-prinsip World Trade Organization atau WTO dan pengecualiannya. Yang pertama, prinsip-prinsip WTO. 1. Non-diskriminasi. Prinsip ini mendorong perlakuan yang sama di antara negara-negara anggota. Menurut prinsip ini, jika suatu negara memberikan perlakuan yang menguntungkan seperti pengurangan tarif atau keuntungan perdagangan lainnya kepada suatu negara anggota, negara tersebut harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara anggota lainnya. Dengan kata lain, seperti negara anggota harus diperlakukan sebagai negara yang paling diuntungkan dalam hal manfaat dan peluang perdagangan. Selanjutnya, pengecualiannya. Perjanjian perdagangan regional. WTO mengizinkan negara-negara untuk membuat perjanjian perdagangan regional atau RTA dan memberikan perlakuan istimewa kepada negara peserta selama memenuhi kriteria dan tidak menimbulkan hambatan perdagangan dengan negara anggota WTO yang tidak berpartisipasi. Yang kedua ada sistem preferensi umum. Negara-negara maju dapat memberikan perlakuan istimewa kepada negara-negara berkembang melalui sistem preferensi umum. Yang ketiga, pengabaian. Dalam kasus luar biasa, anggota WTO dapat memberikan pengabaian sementara terhadap hambatan atau kewajiban perdagangan tertentu demi kepentingan anggota lain. Prinsip yang kedua ada prinsip perawatan nasional. Prinsip perawatan nasional juga dikenal sebagai prinsip perlakuan nasional yang juga dikenal sebagai produk serupa harus diperlakukan sama. Mengharuskan anggota WTO untuk memperlakukan barang, jasa, dan kekayaan intelektual yang diimpor dan yang diproduksi di dalam negeri secara setara. Setelah suatu produk atau jasa memasuki pasar suatu negara, produk atau jasa tersebut harus menerima perlakuan yang sama seperti produk atau jasa dalam negeri, tanpa tindakan diskriminatif, dan memastikan bahwa produk dan layanan asing tidak mengalami kerugian yang tidak adil dibandingkan dengan produk dan layanan domestik. Prinsip ini mendorong terciptanya persaingan yang adil bagi perdagangan internasional, mendorong persaingan yang adil, dan mencegah diskriminasi terhadap bisnis asing. Pengecualiannya yang pertama, pengecualian yang dapat dibenarkan. Negara dapat membenarkan penyimpangan dan perlakuan nasional jika mereka dapat menunjukkan bahwa perlakuan yang berbeda diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu dan sah, seperti melindungi kesehatan negara, lingkungan, atau warisan budaya. Namun, pengecualian ini tidak boleh digunakan sebagai tindakan proteksionis yang terselubung. 2. Pengecualian khusus sektor. Beberapa sektor seperti pengadaan, pemerintah, kekayaan intelektual, dan layanan mungkin memiliki ketentuan atau batasan khusus yang memungkinkan perlakuan berbeda
berdasarkan peraturan nasional atau perjanjian internasional. Yang keempat ada prinsip persaingan yang adil. Ada anti-dumping. Dumping adalah praktek mengekspor barang ke negara lain dengan harga lebih rendah dari nilai normal yang di pasar domestik. Tindakan anti-dumping dimaksudkan untuk menangkal dampak negatif dari praktek perdagangan tidak adil tersebut. Tujuan dari peraturan anti-dumping adalah untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh dumping impor terhadap industri dalam negeri, memulihkan persaingan yang adil, dan memastikan persaingan yang adil bagi semua pelaku pasar. Pengecualiannya, jika dumping dan kerugian terjadi, otoritas menentukan besarnya margin dumping atau selisih harga antara nilai normal dan harga ekspor, dan mengenakan bea anti-dumping pada impor yang didumping. Pengenaan bea anti-dumping bertujuan untuk menangkal keuntungan tidak adil yang dinikmati oleh impor yang didumping dan memulihkan persaingan yang adil. Bea tersebut biasanya sama dengan margin dumping atau kerugian yang disebabkan dan dikenakan untuk jangka waktu tertentu. Prinsip selanjutnya ada prinsip pertimbangan lingkungan dan sosial. Organisasi Perdagangan Dunia mengakui pentingnya mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam sistem perdagangan global. Beberapa perjanjian WTO membahas isu lingkungan tersebut. 1. Perjanjian tentang hambatan teknis perdagangan. 2. Perjanjian tentang penerapan tindakan sanitasi. 3. Perjanjian tentang aspek hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Pengecualiannya, yang pertama ada standar perburuhan dan sosial. Isu hak buruh dan standar sosial dalam perdagangan telah semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun WTO tidak memiliki perjanjian khusus yang membahas standar ketenagakerjaan, organisasi tersebut mengakui pentingnya menghormati hak-hak ketenagakerjaan yang diakui secara internasional. Yang kedua, menyeimbangkan perdagangan dan kepedulian sosial. Ini memerlukan pencarian jalan tengah di mana liberalisasi perdagangan dapat hidup berdampingan dengan tujuan-tujuan sosial. Hal ini melibatkan upaya memastikan bahwa kebijakan perdagangan tidak mengarah pada erosi hak buruh, eksploitasi pekerja, atau ketimpangan sosial. Prinsip kelima ada aturan penyelesaian sengketa. WTO juga telah menyediakan aturan prosedural dan institusional berkenaan dengan pengembalian keputusan dan penyelesaian sengketa dagang yang berlangsung di antara negara-negara WTO. Tiap negara anggota harus mengikuti prinsip penyelesaian sengketa di WTO ini. Pengecualiannya yaitu anggota WTO dapat mempertahankan tindakan yang tidak konsisten dengan WTO atas dasar keamanan nasional. Yang keenam atau terakhir ada perlakuan khusus dan berbeda. Prinsip ini mengakui perbedaan kemampuan, tingkat pembangunan, dan keadaan ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan dan fleksibel menambah kepada negara-negara berkembang dengan mengakui kebutuhan dan tantangan khusus mereka dalam berpartisipasi secara efektif dan sistem perdagangan global. Pengecualiannya yang pertama, periode implementasi yang lebih panjang. Negara-negara berkembang seringkali diberikan jangka waktu yang lebih panjang untuk mengimplementasikan komitmen WTO mereka yang memungkinkan mereka untuk menyelesaikan kebijakan domestik dan kerangka peraturan mereka secara bertahap. 2.
Mekanisme pengamanan khusus. Negara-negara berkembang memiliki akses ke mekanisme pengamanan khusus yang memungkinkan mereka untuk menaikkan tarif sementara pada produk-produk tertentu guna melindungi industri dalam negeri dan lonjakan impor atau gangguan pasar yang tiba-tiba. 3. Perlakuan perbedaan dalam perjanjian perdagangan. Negara-negara berkembang dapat merundingkan ketentuan perlakuan berbeda dalam perjanjian perdagangan yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan langkah-langkah kebijakan tertentu, memberikan preferensi kepada industri dalam mencari atau memahami kebutuhan pembangunan spesifik mereka. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.